warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gangguan pasokan arus listrik yang tak kunjung teratasi menyebabkan sejumlah warga menggeruduk kantor PLN Distribusi Aceh. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih terus dikebut di ratusan desa di Kabupaten Aceh Besar. Di tengah persaingan fashion modern, batik masih menjadi pilihan warga untuk kebutuhan pakaian formal dan untuk kebutuhan harian. Lagi-lagi listrik tak stabil di Aceh memicu kemarahan warga. Pemadaman bergilir masih terasa di Tanah Rencong dan ketidakpastian ini membuat masyarakat turun ke jalan menuntut jawaban dari PLN. Sejumlah warga menggelar aksi di depan kantor PLN Unit Induk Distribusi Aceh Rabu siang dengan membawa obor botol sebagai simbol bahwa Aceh masih terbenam dalam kegelapan. Ada pula plastik berisi pakaian yang mereka angkat sebagai sindiran bahwa listrik padam telah menghambat kegiatan harian, mulai dari mencuci hingga aktivitas rumah tangga lainnya. Massa menilai PLN tidak adil, selalu tegas ketika pelanggan menunggak tagihan, namun tertutup telinga ketika masyarakat meminta kompensasi atas pemadaman berjam-jam yang merugikan banyak pihak. Berulang kali disampaikan, ternyata pihak PLN tidak menjawab, hanya menjawab dengan bentuk penjelasan, ada peningkatan dan sebagainya, tanpa solusi. Yang lebih fatal lagi adalah menjelang maghrib. Maghrib adalah waktu yang paling sakral untuk kita di Aceh. Sampai dengan saat ini, keluhan dari berbagai tuntutan masyarakat belum ada solusi. Hanya penjelasan dan klarifikasi saja, itu tidak menjawab persoalan. Kita datang kemari sebenarnya satu sisi ingin menyerahkan obor kepada pihak PLN sebagai tanda Aceh kembali ke masa lalu, di mana situasinya adalah kembali kepada masa kegelapan, di era yang semua kita sangat, padahal di era saat ini semua aktivitas itu butuh listrik. Hampir semua aktivitas kita saat ini butuh listrik, tapi PLN tidak mampu menyediakan itu. Yang kedua juga kita ingin mempertanyakan kepada PLN, sebenarnya saat ini banyak sekali barang-barang warga yang rusak. Akibat listrik yang tidak stabil itu menjadi tanggung jawab siapa? Karena pada saat kita telat bayar, itu menjadi tanggung jawab kita. Listrik kita langsung dipotong tanpa ada pemberitahuan juga ke kita. Tapi pada saat PLN tidak mampu memberikan pelayanan maksimal, seharusnya dia memberikan ganti rugi terhadap barang-barang elektronik warga yang rusak. Itu yang kita berharapkan dari situ. Aksi ini sekaligus menjadi pesan keras bahwa ketidakstabilan listrik di Aceh bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Penantian puluhan tahun warga kampung Engga-Nengga, distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya kini bisa menikmati air bersih lewat program Manunggal Air. Tim Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 113 Jaya Sakti. Sebelum adanya program itu, warga setempat harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dengan medan yang ekstrim hanya untuk mengambil air dari sumbernya. Selain akses yang sulit, keterbatasan akses pembangunan di kampung tersebut membuat masyarakat selama ini kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar, baik itu air bersih maupun kesehatan. Komandan Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 113 Jaya Sakti, Letkol Infantri Agus Susanto mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah mendengar keluhan masyarakat, dengan menggandeng warga dan prajurit untuk bergotong royong memasang jaringan pipa dari sumber air menuju penampungan yang berada di tengah pemukiman. Dan Satgas juga menyampaikan ke depan jaringan air akan dikembangkan hingga ke rumah-rumah warga. Menurut Dan Satgas,
Air bersih adalah kebutuhan vital bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran TNI diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi warga di pedalaman. Pihaknya juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata di distrik Homeo. Saat ini Yonif 113 Jaya Sakti pada saat pelaksanaan Satgas ini melaksanakan banyak sekali program. Salah satunya adalah program Manunggal Air Bersih. Karena memang setelah kita sampai di distrik Homeo ini, rata-rata masyarakat yang diperlukan adalah air bersih. Ada kampung yang memerlukan air bersih, kemudian akses kesehatan juga sangat terbatas, sehingga kita juga Satgas memiliki kemampuan, memiliki dokter, tenaga kesehatan yang sudah tersebar di masing-masing TK, sehingga itulah yang kita maksimalkan untuk membantu masyarakat, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus juga mengatasi solusi terkait dengan keberadaan air bersih. Selain pembangunan jaringan air bersih, Satgas Yonif 113 Jaya Sakti juga melaksanakan berbagai program sosial lainnya, seperti pelayanan kesehatan gratis, program makan bergizi, kegiatan mengajar, pembagian solar sel, serta patroli rutin guna menjaga keamanan masyarakat di pedalaman Intan Jaya. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Intan Jaya, Papua. Oke. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus dikebut. Di Kabupaten Aceh Besar diklaim telah terbentuk 603 KDMP dengan mendorong pengurus KDMP untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan. Dari sejumlah kampung di Kabupaten Aceh Besar, hanya kampung Pulau Bunta yang belum ada koperasi desa karena pemerintahnya tidak berjalan. Sementara pengurus koperasi tengah mengurus berbagai kelengkapan administrasi, diantaranya izin usaha, NPWP pengurus, dan surat menyurat lainnya. Pengurus KDMP diminta segera mendaftarkan warga di daerah masing-masing untuk menjadi anggota. Langkah ini dinilai merupakan solusi bagi KDMP karena memiliki dana talangan yang bersumber dari simpanan pokok anggota. Untuk KDMP sendiri di Kabupaten Aceh Besar itu sudah terbentuk 603 KDMP, sudah punya akte notaris dari notaris. Setelah itu mereka ini harus mengurus nomor induk berusaha ke DPMP TSP. Kemudian juga mereka harus mengurus NPWP, kemudian membuka rekening. Sebenarnya kami pemerintah Aceh Besar rencana akan melaksanakan pertemuan dengan Pak Camat, kemudian dengan para pendamping desa. Kenapa ini kita laksanakan? Sekaligus kami mengundang ada 8 BUMN yang nanti akan melaksanakan kerjasama dengan KDMP. Tapi kami yakin bagi pengurus-pengurus yang aktif ini sudah berjalan. Pemerintah juga terus mendorong terlaksananya kerjasama pengurus KDMP dengan sejumlah BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pembentukan KDMP merupakan syarat pencairan dana desa tahap 2, sebagaimana Surat Kementerian Keuangan nomor S9 MKPK 2025 tertanggal 14 Mei 2025. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Materinya hebat-hebat sekali. Ini sama juga seperti kemarin semua. Sejumlah petani dari berbagai desa di Kabupaten Aceh Timur dilibatkan untuk mewujudkan program ketahanan pangan. Untuk mendukung program tersebut, mereka dilatih tentang pertanian, peternakan, hingga sektor perikanan. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani mengikuti penyuluhan 3 bidang tersebut. Pelatihan untuk pemantapan petani guna mewujudkan ketahanan pangan tingkat kampung atau desa. Pemerintah juga mendorong ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan, apalagi Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi pertanian padi, jagung, hingga perikanan. Karena sekarang pemerintah juga mendorong sesuai dengan cita Presiden Prabowo Subianto di bidang swasembada pangan. Kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, termasuk di bidang pertanian seperti padi dan juga jagung. Ya, nanti dinas-dinas terkait juga akan saya perintahkan untuk mendorong dan mendukung
kerja-kerja kelompok pertanian di lapangan. Namun kita perlu juga melakukan verifikasi ulang terhadap kelompok-kelompok pertanian yang tidak aktif lagi. Ya, karena ada beberapa laporan yang sampai ke saya, ada pupuk subsidi yang diberikan kepada kelompok pertanian itu yang menumpuk tidak diambil karena kelompoknya sudah tidak aktif lagi. Nah, ke depan ini tidak boleh terjadi karena untuk menghindari juga kelangkaan pupuk di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, peserta menyambut baik pelatihan tersebut karena bisa memberi pemahaman mendalam tentang pertanian, terutama di daerah pedalaman. Menurut kami, program pelatihan untuk khususnya para petani ini sangat membantu, khususnya buat petani-petani yang ada di daerah pedalaman. Semoga saja ke depannya program ini terus berlanjut sampai tahun-tahun ke depannya. Semoga untuk petani-petani ini makin makmur, khususnya di Aceh Timur. Pelatihan San Penyuluhan digelar selama 3 hari dengan menghadirkan tutor yang profesional di bidangnya. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur.